Halo, selamat malam. Aduh, malam banget ya ini ya. Ini adalah pertemuan ke-11 yang harus Ibu ulangi lagi karena ini live streamingnya bermasalah ya. Jadi saya sudah menjelaskan selama 30 menit, ternyata hanya terekam 5 menit gitu. Nah, kali ini saya rekam ulang lagi ya dengan Zoom tentang pertemuan ke-11 sistem penunjang keputusan, di mana di sini kita membahas tentang manajemen data. Nah, seperti apa manajemen data itu ya? Dalam sistem penunjang keputusan, data bukan sekedar input, tapi menjadi fondasi utama untuk menghasilkan insight yang berkualitas. Tanpa manajemen data yang baik, DSS hanya akan menghasilkan keputusan yang bias, lambat, atau bahkan salah. Manajemen data dalam DSS mencakup tiga komponen utama. Yang pertama, database, basis data operasional. Yang kedua, data warehouse, gudang data yang terintegrasi. Yang ketiga adalah data mining, analis untuk menemukan pola tersembunyi. Ketiganya bukan berdiri sendiri, tapi membentuk alur evolusi data menjadi informasi, pengetahuan, keputusan. Nah, oke. Lanjut. Di sini dijelaskan database adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dalam konteks DSS, database berfungsi sebagai satu, sumber data mentah, raw data, dua, menyimpan data operasional harian sebagai transaksi di sini. Contoh, data penjualan harian, data pelanggan, data stok barang, data keuangan. Di sini dia sebagai database, umpama data penjualan, dia menyimpan data setiap orang tanpa ada apa ya, menyeleksi, dibeda-bedakan, diklasifikasi gitu, tanpa seperti itu. Ya operasional aja gitu, makanya dibilang data mentah karena belum diolah sama sekali. Sebagai database seperti itu. Nah, karakter database dalam sistem OLTP, Online Transaction Processing, memiliki ciri data detail, granular, bersifat real time atau near real time, tepat waktu ataupun dekati lah gitu ya. Fokus pada efisiensi transaksi, sering mengalami update, insert, delete, update. Ya misal ya, um, kayak umpamanya beli nih, kan kita buka toko dari jam 7 pagi lah sampai jam 5 sore, umpamanya gitu ya. Nah, selama sepanjang hari itu kan ada pembeli di arus kas kita, kas masuk, kita bikin, oh tapi ini enggak sih, enggak. Belum membedakan seperti itu ya. Cuma kita mencatat aja lah transaksi harian kita gitu. Oh pelanggan A pesan hari 2 minggu lagi bakal ke salon gitu kan. Pelanggan B, pelanggan B potong rambut hari ini. Jadi dia tuh campur gitu loh. Di situ juga ada kas, arus kas masuk, di situ juga ada pemesanan gitu. Umpama dalam satu hari itu ada 70 lah ya. Ada 70 gitu. Bentar ya.
Oke, karakter database fokus ini tadi ya sering mengalami update insert. Jadi kalau mau dari jam 7.10 udah ada seumpamanya 100 pelanggan. Tiba-tiba lewat WhatsApp di jam 7 malam ada yang daftar. Malah kita harus insert lagi, kita update lagi gitu. Terus tiba-tiba ada yang, oh saya cancel deh, akhirnya delete lagi gitu kan. Nah, komponen database, tabel, tempat penyimpanan data, field, kolom, atribut data, record baris, satu entitas data, primary key, identitas unik, kemudian ada DBMS, database management system, software pengelola, MySQL, Oracle, dan lain-lain. Komponen database, tabel, tempat penyimpanan data, field, kolom, atribut data, record baris, satu entitas data, primary key, identitas unik, DBMS, database management system, software pengelola, MySQL, Oracle. Kemudian ini ada juga ini komponen database ya. And then next, peran database dalam DSS. Database sendiri belum cukup untuk pengambilan keputusan strategis karena data masih tersebar. Ya dong, data mentah ya, belum belum ada pengklasifikasiannya gitu loh. Tidak terintegrasi jelas. Sulit dianalisis untuk tren jangka panjang. Disinilah muncul kebutuhan data warehouse. Data warehouse itu kan gudang data. Nah, data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk analisis dan pengambilan keputusan, bukan untuk transaksi. Konsep ini diperkenalkan oleh Bill Inmon dengan karakteristik utama subject oriented, integrated, time variant, non volatile. Nah, karakteristik data warehouse subject oriented, data disusun berdasarkan topik, ada penjualan, pelanggan, produk, bukan berdasarkan proses transaksi seperti di database, ya kan? Uh-uh. Jadi sini sudah diklasifikasi ya penjualannya dalam satu hari berapa, pelanggannya siapa saja, produk yang disukai yang dibeli itu apa, gitu kan? Nah, and then integrated, data berasal dari berbagai sumber, database operasional, file Excel, sistem ERP, semua disatukan dalam format yang konsisten.
IRP itu apa? Enterprise Resource Planning ya. Enterprise Resource Planning. Coba ya. Data integrated ya. Data berasal dari berbagai sumber. Oh, tadi saya mau jelasin IRP ya. IRP adalah Enterprise Resource Planning ya. Hmm, ya, Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam sistem. Nah, gini, perusahaan tanpa IRP, bagian keuangan punya data sendiri, gudang punya data sendiri, HR punya data sendiri, penjualan pun punya data sendiri. Akibatnya, data sering beda, informasi lambat, keputusan kacau. Fungsi IRP itu mengintegrasikan keuangan, SDM, produksi, penjualan pasaran, persediaan barang. Nah, ini, jadi kalau seumpama nih, dari persediaan atau barang, stok barang tuh diambil dua atau lima barang gitu ya, 5 unit gitu. Nanti kalau dari keuangan, jadi karena sistem sudah terintegrasi, jadi keuangan tuh bisa melihat laporan itu gitu loh. Jadi begitu juga dengan SDM, SDM juga bisa melihat laporan dari persediaan atau gudang. Jualan juga bisa melihat hasilnya, kemudian juga pihak keuangan tuh bisa melihat orderan pelanggan, orderan pelanggan, keuangan bisa lihat gitu kan, jadi bisa memproyeksikan dari orderan ini bagaimana gitu. Nah, kelebihan IRP itu data terintegrasi, mengurangi kesalahan, informasinya lebih cepat karena kan dia terintegrasi. Produksi berkurang, oh keuangan langsung tahu gitu. Membantu pengambilan keputusan juga karena dengan demikian kan jadi terbaca semua ya. Kemudian ada efisiensi operasional. Kesimpulan, ERP adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan menggunakan satu database, membantu efisiensi dan pengambilan keputusan.
Time variant, data memiliki dimensi waktu. Data historis disimpan bertahun-tahun. Bisa analisis tren. Kemudian non-volatile, data tidak diubah, hanya di read only untuk analisis. Tidak ada update seperti database operasional. Nah, itu semua ya udah dijelaskan tentang pertemuan ke-11 ini, tentang bagaimana manajemen data, database, data warehouse, data mining. Nah, data mining tadi itu mana ya? Oh, data miningnya nanti di pertemuan ke-12. Jadi, kalau data mining itu adalah analisa untuk menemukan pola tersembunyi. Berarti ini kayak anomali ya, gitu. Misal, ibu kasih gambaran ya, misal. Di situ kita melihat ya, kenapa orang yang beli susu, mama ini bisnisnya ada Alfamart. Kenapa orang yang beli susu juga beli popok gitu loh. Nah, melihat pola yang berulang-ulang dari pelanggannya, ini kan pola yang aneh ya, ada anomali di kalau data miningnya. Nah, di situ memutuskan sehingga untuk penataan tempat gimana kalau popok itu deketan sama susu. Jadi dia cepet gitu loh. Si siapa pelanggan mengambil nggak bingung nyari gitu. Untuk memudahkan penjualan dan juga dengan gampang terlihat seperti itu kan jadinya produknya bisa langsung dibeli. Oh, lanjut ya guys. 30 menit sudah ya. Kita akhiri ya hari ini. Terima kasih. Selamat malam.